Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teknik. Pagi Teknik. Halo semua, perkenalkan saya Nanda Pasya selaku Ketua Lembaga BEM FTW 2020. Halo semuanya, kenalin lagi nama saya Afif Kusuma, selaku Wakil Ketua BMFT di tahun 2020. Oke, dan di video ini kami izin mempertayangkan LPJ Triwulan 1 BEM FTW 2020. Oke, jadi di LPJ ini berisi tentang ada pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum, pencapaian visi misi, IKG lembaga sudah dijelaskan di video yang lain. Ada juga keharmonisan internal lembaga, pemberdayaan stakeholder, dan deskripsi-deskripsi kerja yang sebenarnya teman-teman secara detailnya bisa lihat di LPJ secara tertulis. Jadi di LPJ ini kami persingkat. Next ya. Oke, jadi gambaran umum. Di sini ada kepercayaan kami untuk BMFT 2020, yaitu kami memiliki 3 nilai, yaitu responsif, katalis, dan harmonis. Semua itu dibalut dengan satu tagar, yaitu kita itu teknik. Nah, dalam mencapai itu ada epicentrum perubahan, yaitu di sini ada 3 bidang yang difokuskan untuk menjadi epicentrum perubahan BMFT 2020. Yang pertama di bidang media, yang berlaku sebagai tumpuan untuk ruang publik agar bisa responsif. Kemudian di sini perbedaan media sama tahun sebelumnya, di situ kita pengen berubah kalau misalnya media sebelumnya sebagai penyalur informasi, dan di tahun ini kami ingin mengubahnya menjadi media sebagai penyalur nilai dan karya. Kemudian ada 2 bidang baru yang merupakan pecahan dari Litbang yang sebelumnya dikenal dengan Litbang, yaitu OR, yaitu Organizational Research and Development, dan HR, yaitu Human Research and Development. Nah, di situ kenapa dipisah, yaitu untuk menspesifikasi ranah Litbang itu menjadi kelembagaan dan sumber daya manusia, dan juga sebagai tumpuan utama agar BMFTW bisa menjadi katalisator di KMFTW. Kemudian di minggu-minggu pertama BEM ini beroperasi, kami melakukan forming tim BMFTW dengan 5 korbit dan 39 BPH, dan juga kami juga melakukan open recruitment, dan alhamdulillah yang pendaftar sangat banyak, ada 402 pendaftar, yang ujung-ujungnya dipilih ada 24 staf ahli dan 164 BP yang diterima. Nah, di sini BMFTW berperan sebagai koordinator di teknik dan juga eksekutor tertinggi. Sebagai koordinator, selama triwulan 1 ada 2 poin yang sangat penting, 2 puncak yang paling kerjanya itu paling tinggi intensitasnya, yaitu pada awal triwulan 1, yaitu pada masa-masa forming, dan pada akhir triwulan 1, yaitu di saat kita semua menghadapi perubahan dari tidak COVID menjadi hubungan dengan PJJ itu. Kemudian, sebagai eksekutor tertingginya, BMFTW secara internal masih bisa memitigasi resiko-resiko yang mungkin hadir. Tapi pada prosesnya juga terdapat friksi, miskomunikasi, mispersepsi dengan beberapa stakeholder eksternal. Namun itu semua dapat diselesaikan dengan baik juga. Dan pada akhirnya di triwulan 1 ini, BMFTW berakhir dengan kita pamit karena COVID. Yaitu di mana PJJ berlakukan, dan triwulan 1 selesai 2 minggu lebih cepat, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Maret, dan TC menjadi program kerja yang menjadi korban pertama, yaitu di saat itu TC lagi berlangsung, dan emang harus dibatalkan di tengah-tengah, dan pada saat itu juga Apkesma, Apro, dan Kesma itu langsung bermanuver untuk menanggapi keadaan yang ada. Nah, untuk pencapaian visi misi lembaganya, pada esensinya visi misi ini tuh dibutuhkan sebagai pengetahuan akan kondisi real sebuah organisasi, dan itu sangat penting untuk diketahui juga oleh fungsionarisnya. Namun sayangnya dalam proses pengisiannya, dalam proses pencarian data-datanya, masih minimnya kedisiplinan seluruh fungsionaris lembaga dalam proses akuisisi data. Nah, harusnya kita seperti apa? Harusnya itu ada pembudayaan yang membutuhkan partisipasi penuh seluruh elemen. Pembudayaan untuk awareness akan datanya. Dan itu harus dilakukan oleh satu BMFTW. Nggak bisa hanya litbangnya aja, nggak bisa hanya tingkat-tingkat BP aja, tapi juga dari staf ahli dan BP. Karena sumbernya data itu dari operasional. Kemudian, beginilah pencapaian visi misi BEM. Di sini saya tidak akan menjelaskan banyak. Saya akan menjelaskan saja yang mungkin di-highlight. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya di file yang udah kita kasih. Nah, di sini yang di-highlight itu ada parameter yang tidak tercapai, yaitu terbentuknya podcast, di mana pada triwulan 1 kemarin, itu kami menargetkan 2 podcast, namun hanya kesampaian 1 podcast. Hal tersebut karena pada masa-masa transisi COVID sini, kami sebagai pengurusnya masih sedikit bingung bagaimana caranya melakukan proses perekaman audionya dan hal segala macamnya itu secara online. Namun hal itu sudah teratasi pada triwulan 2. Kemudian juga pada triwulan 1 kami menargetkan untuk adanya
kegiatan penunjang kebutuhan pasca kampus atau pengembangan karir yang berorientasi pada dunia internasional. Nah, hal tersebut tidak tercapai karena seharusnya kegiatan yang sudah kami rencanakan, yaitu ada seminar dengan Diva Corporate, itu semacam perusahaan IT dari Jepang, yang tadi ingin mengadakan seminar, itu harus batal karena pelaksanaannya kami rencanakan pada tanggal 25 Maret. Sementara MPM sudah memutuskan kalau misalnya triwulan 1 harus berakhir lebih cepat, yaitu pada 18 Maret. Kemudian, ada juga parameter terakhir yang tidak tercapai, yaitu kami berencana untuk ADS Tuban pada triwulan 1 sebanyak 1 kali, namun karena COVID ini juga tidak jadi. Namun Tuban itu ujung-ujungnya dilaksanakan pada triwulan 2 ini. Sehingga secara keseluruhan, dari seharusnya kita mencapai 30% dari total pencapaian visi misi kita, hanya bisa tercapai 23,89% dengan adanya 3 parameter yang tidak tercapai tadi. Dan secara keseluruhan, performa pencapaiannya itu kami mencapai 79,6, yaitu yang 23/30 ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai keharmonisan internal lembaga oleh Afif. Halo kembali. Jadi di sini pengen jelasin tentang keharmonisan lembaga. Sebenarnya grafik ini kita maknain sebagai sebuah tahap kami dalam beradaptasi di BEM ini. Terus sekarang udah masuk ke tahap, bisa dilihat di PPT-nya, di antara storming sama norming. Pada intinya, penjelasannya adalah di sini kita udah forming, udah menyatukan ekspektasi, cuman pada saat eksekusi masih terdapat beberapa perbedaan ekspektasi gitu. Walaupun emang udah satu arah gerak, cuman mungkin ada sifat pribadi yang berbeda sehingga emang dibutuhkannya adaptasi untuk bisa lebih baik dalam melakukan performa BEM-nya. Terus untuk detail dari keharmonisan setiap elemen di lembaga, antar korbit, antar BPS segala macam, mungkin detailnya bisa dicek di RPG-nya masing-masing. Cuma di sini saya bakal ngejelasin secara singkat. Next. Sebenarnya ini ada 3 nilai, koordinasi, keaktifan emosional. 3-tiganya ini diturunin dari 2 nilai sebenarnya sumbernya, yaitu profesional sama kekeluargaan. Kalau yang profesional turunannya jadi koordinasi sama keaktifan, kalau profesional itu turunannya jadi emosional. Pertama yang ingin jelasin yang antar korbit. Untuk antar korbit sebenarnya rapat sudah dilaksanakan 6 kali. Evaluasinya adalah penentuan hari rapat yang kurang efektif sih, sehingga ketika rapat itu full timnya nggak sampai akhir, cuma di awal-awal doang. Dan juga kedekatan antar korbit masih butuh dijalin, karena sebenarnya potensi kita adalah kita udah deket sebelum menjadi pengurus BEM ini. Terus kedua, kalau antara korbit sama BPH juga udah lumayan cukup saling mengenal dan juga telah mengalami banyak momen bareng, cuman evaluasinya adalah terkadang terdapat slow respon baik kedua belah pihak, terus juga kalau masalah hak administratif itu terkadang nggak terlaksana dengan baik gitu. Next. Selanjutnya korbit sama BP, sebenarnya ini hubungan yang cukup jauh, namun bisa dilaksanakan dengan baik karena korbit dan BP sering melaksanakan rapat bidang bersama. Selanjutnya BPH dan BPH, sebenarnya ini elemen yang sangat besar banget potensinya buat melakukan friksi, terjadinya friksi, dan memang ada beberapa bidang terjadi friksi, namun ini diwajarkan karena seperti yang sudah dibicarakan pada saat sebelumnya tentang tahap adaptasi pengurus di lembaga. Dan ya udah, ini menjadi renstra bagi kami untuk menormingkan kondisi ini karena ada beda ekspektasi. Maaf. Next. Selanjutnya antara BPH dan BP sebenarnya ini lebih ke adaptasi antar dua komponen tersebut sih, di mana BPH harus menyadari porsinya sebagai konseptor dan BP sebagai eksekutor. Nah, untuk pemahaman porsi ini yang sebenarnya masih butuh dipahamin dan dimaknain lebih dalam gitu, sehingga ketika bekerja itu bisa sesuai dengan porsinya masing-masing dan posisinya tentunya. Selanjutnya untuk antar BP sebenarnya aman-aman aja, cuman yang menjadi evaluasi adalah ternyata ada beberapa bidang di BP yang pengen lebih kenal lintas bidangnya gitu. Jadi menjadi renstra bagi kami juga gimana caranya supaya bisa mempertemukan BP lintas bidang tersebut. Next. Stakeholder akan dijelaskan oleh Pasya. Kemudian ada juga pemberian stakeholder. Jadi sewajarnya BEM sebagai lembaga eksekutif tingkat fakultas dan juga koordinator tentu baik stakeholdernya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa baca tentang
stakeholder-stakeholder yang sejauh ini BEM berhasil identifikasi dan juga stakeholder-stakeholder yang BEM selama ini dekat interaksinya. Jadi di situ ada penjelasannya kalau misalnya power, yaitu apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan stakeholder yang bisa mempengaruhi kinerja BEM, yaitu interest, yaitu apa sih yang sebenarnya diharapkan stakeholder itu dari BEM, dan juga engagement strateginya. Jadi itu bagaimana sejauh ini, pada tahun 1 kemarin dan juga setelahnya, BEM akan menjalin hubungan kerjasama dengan stakeholder agar kedua kepentingan tercapai. Jadi di sini ada pembagian stakeholder dari dekanat, yaitu ada dari dekan sendiri, dari Wadek 1, dari manajer pendidikan dan kepala PAF, dan juga ada manajer umum fasilitas, Mahalum, dan Humas FTUI. Kemudian dari eksternal juga ada BEM UI dan SUI, dan juga alumni. Kalau dari mahasiswa ini cukup beragam, ada dari mahasiswa FTUI sendiri, dari MPM juga ada, dari IMD, BOK, kemudian ada Badan Aktualisasi Mahasiswa di sini dikategorisasiinnya, jadi ada kayak komunitas Kresma, BSO, BO, kemudian ada warga non-mahasiswa, yaitu pedagang, satpam, dan tenaga kebersihan. Nah, di matriks ini itu dijelaskan, jadi sebenarnya setiap stakeholder itu memerlukan pendekatan yang berbeda-beda, tapi itu tidak mengartikan kalau misalnya ada stakeholder yang tidak penting. Sebenarnya sama-sama penting, tapi semuanya memiliki approach yang berbeda. Jadi itu di situ kita bagi dari power sama interest-nya, dan sejauh ini stakeholder yang paling penting bagi kami, yang sangat bermakna bagi kami dan juga sangat banyak kepentingannya, itu ada dari Mahalum, dari IKM, sama dari teman-teman di IM. Dan selainnya itu, di bawah juga ada keterangan-keterangannya bagaimana caranya sejauh ini BEM berhubungan dengan mereka. Yaitu apakah kita menjalin hubungan partnership bareng, kita mengkonsultasikan dengan mereka, kita sekedar mengabarkan kabar, atau setidaknya kita mengajak mereka ke kegiatan-kegiatan kita. Seperti itu. Nah, kemudian ada laporan pertanggungjawaban triwulan 1 dari Afif. Silahkan, Afif. Di sini ada arahan dari Pasya untuk arah gerak saya sebagai wakil. Poin pertama, bertanggung jawab secara langsung kepada ketua lembaga. Sebenarnya untuk penjelasan ini tuh adalah poin-poin yang ada di bawahnya gitu. Tapi untuk poin 1 ini sendiri, evaluasinya mungkin emang si arahannya belum dibuat secara spesifik banget. Tapi di balik itu semua juga ada alasannya, karena kita juga nggak bisa ngerancang, nggak bisa meramal secara detail apa yang akan dihadapi selama 1 tahun, makanya arahannya dibuat secara general seperti itu. Next. Selanjutnya ada membantu ketua dan juga bertindak sebagai ketua kalau misalnya ketuanya berhalangan. Sebenarnya poinnya ada 2, komplementer sama suplementer. Untuk poin suplementer itu sendiri sebenarnya udah berjalan dengan cukup baik. Cuman evaluasinya adalah karena kita juga nggak tahu sebenarnya akan ada apa aja. Jadi ketika melaksanakan fungsi ini terdapat apa ya, ibaratnya mendadak lah gitu. Mendadak untuk mengsubstitusinya kayak gitu. Terus selanjutnya untuk komplementer, sebenarnya kita udah menyepakati juga porsi kita, baik itu di eksternal BEM ataupun di internal BEM, cuman mungkin karena elemen ataupun alat ukur daripada persentase porsinya itu sendiri belum terlalu jelas, ibarat misal 70% korbit, 70% koridor Kominfo itu apa maksudnya, itu belum jelas, makanya belum bisa terlaksana dengan cukup baik gitu. Nah, yang udah kepikiran sebenarnya mungkin ada 4 elemen yang bisa kita coba porsiin, entah itu mediator, spektator, eksekutor, dan inisiator. Ibaratnya jadi misal 25% itu mengandung salah satu dari 4 unsur tersebut. Kayak gitu. Next. Selanjutnya berkomunikasi secara teratur dengan ketua lembaga, itu juga sudah cukup sering dilaksanakan sebenarnya. Biasanya emang kita sering ketemu juga sebelum COVID ini, cuman setelah dari COVID ini, maksudnya pada saat masa karantin kita terdapat sedikit kendala dalam progress checking ini. Sebenarnya akar masalahnya ada di kita belum menemukan tools sistematis supaya update ini bisa menghasilkan output yang holistik dan faktual gitu sebenarnya. Mungkin restorannya adalah kita harus menemukan hal itu. Gimana caranya setiap minggu punya jadwal tertata dengan format tertentu supaya kita bisa mengupdate koridor masing-masing seperti itu. Terus selanjutnya nomor 4, bekerja sama dengan ketua BEM untuk menjamin kohesivitas CEM. Sebenarnya ini juga udah terlaksana cukup baik itu untuk ketua lembaga CIKM ataupun untuk perwakilan departemen dalam artian ketua IMD dan IMPI di IKM FTUI. Dan di situ juga udah tertulis porsi-porsi dari kita kayak gimana. Cuman evaluasi paling besarnya adalah kita belum sempat mengadakan konsolidasi dengan ketua IMD dan IMPI karena terhalang dengan kondisi COVID ini. Seperti itu. Next.
Selanjutnya menjadi SPI atau Satuan Pengawas Internal di bagian keharmonisan. Sebenarnya ada 3 sih yang pengen di-highlight yang menjadi evaluasi sekaligus Renstra, sekaligus juga sebenarnya udah ada beberapa yang dilakukan. Pertama, berkoordinasi dengan seluruh elemen sebenarnya untuk merayakan ulang tahun pengurus. Kenapa ini masuk evaluasi? Karena sebelum Triwulan 1 berakhir sebenarnya masih dilaksanakan oleh beberapa pihak aja gitu. Detailnya adalah antara saya dan Korbit internal. Nah, sekarang di Triwulan 2 udah ada sistem yang lebih terintegritas, dalam artian di sini kami berkoordinasi dengan seluruh BPH, dengan seluruh Korbit, dan juga sama semuanya ibaratnya untuk merayakan hal tersebut. Dan apa sih sebenarnya bentuknya? Bentuk koordinasinya berupa menghasilkan sebuah fun fact dan deskripsi untuk pengurus tersebut. Jadi perayaan ulang tahunnya bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Terus selanjutnya berkoordinasi dengan ketua untuk menanamkan nilai keharmonisan kepada pengurus. Ini sebenarnya menjadi Renstra ataupun juga emang udah terencana lah di Triwulan 2 ini akan kita coba tanam, baik itu untuk ke BPH di rapat BPH ataupun ke bidang dengan rabitnya, baik itu untuk khusus ke BP ataupun ke BPH-nya. Terus selanjutnya menginisiasi konsolidasi BPH BMFTUI yang sebenarnya kita juga masih belum tahu untuk konsolidasi dalam bentuk games itu akankah bisa berlangsung atau enggak, tapi kalau konsolidasi dalam bentuk penjagaan antar pengurus itu kita lakukan dengan cara rapat BPH. Selanjutnya berkontribusi aktif pada perencanaan, pengembangan, dan implementasi. Kalau perencanaan itu masuknya ke masa forming dan ya kita melebur mimpi bersama dengan kritik kami terhadap teknik dan juga grand design masing-masing. Terus kalau pengembangan dan implementasi itu kita laksanakan secara responsif aja sih sebenarnya, dan sudah dilaksanakan juga yang paling besarnya itu ketika COVID. Jadi kita benar-benar mengembangkan dan mengimplementasikan semua nilai BEM ini secara online. Kayak gitu. Next. Selanjutnya, aktif kontributif dalam penanaman penjagaan nilai-nilai filosofis BEM. Sebenarnya toolsnya ada 2, rapat dan UAT. Kalau rapat itu udah dapat dilaksanakan di rapat BPH, di Rabit melalui BPH-nya segala macam. Cuman yang paling besar evaluasinya adalah UAT-nya itu belum dilaksanakan karena emang diundur juga jadi TW3 dan mungkin ini menjadi Renstra kita juga. Tapi sebenarnya untuk di Triwulan 2, untuk mengisi kekosongan di Rabit kita bakal masuk juga untuk menanamkan hal ini. Kayak gitu. Makasih. Next. Oke, ini evaluasinya. Jadi evaluasi. Silahkan, Saudara Afif. Oke. Jadi secara keseluruhannya untuk koridor internal sebenarnya untuk administrasi dan timeline udah cukup baik. Namun ada kendala di proker inovasinya yaitu mengintegrasikan kalender sehingga kita bisa ngecek timeline setiap bidang. Terus keuangan baik juga, cuman PR-nya untuk Triwulan 2 adalah mencari suntikan dana. Tools-nya apa, caranya gimana, dan dari siapa. Terus selanjutnya untuk PPL atau penelitian pengembangan lembaga, baik itu HR atau OR, sebenarnya perancangan udah matang. Cuman yang jadi kendala itu adalah koordinasi dengan stakeholder-nya sih. Maksudnya karena emang bidang ini sifatnya adalah mengintervensi semua bidang di BEM sehingga yang membutuhkan banget kerjasama dengan mereka. Itu evaluasinya belum terlalu terlaksana dengan baik. Kalau Adkesma untuk advokasi kesejahteraan sebenarnya udah berjalan dengan baik, cuman evaluasi terbesarnya adalah belum cukup membumikan isu mental health. Selanjutnya advokasi pendidikan juga udah berjalan dengan baik. Evaluasi terbesarnya adalah sebenarnya kalender akademik juga udah dilaksanakan. Mungkin evaluasinya terkait advokasi tentang keberjalanan akademik nanti sih. Maksudnya apakah setelah semester ini berjalan akan ada apa lagi gitu di semester depan. Selanjutnya advokasi fasilitas juga udah berjalan kemarin sebelum COVID. Kita juga udah mengajukan perbaikan labtek belakang segala macam, cuman emang masih terhambat semua karena dekanat itu sendiri juga punya RKT-nya sendiri untuk fasilitas. Selanjutnya untuk koridor Kominfo, untuk medianya, evaluasi terbesarnya adalah terhambatnya podcast, tadi juga sudah sempat dibahas oleh Pasya di parameter misinya. Kalau relasi, sebenarnya karena emang sifat kerjanya adalah bersinggungan langsung dengan manusia, ibaratnya berarti emang sangat-sangat bertolak belakang dengan kondisi COVID ini, dan ada proker-proker yang terhambat, yaitu studi banding, skill training kehumasan, dan juga webmap. Selanjutnya untuk koridor Presma, kita ngebaginya jadi dua koridor, yaitu pewadahan dan juga apresiasi. Untuk pewadahan udah dilaksanakan dengan baik itu OIM FT oleh IPTEK, baik itu
party oleh seni, baik itu juga TC oleh Depor, cuman bagian TC yang emang kita sama-sama tahu juga memiliki evaluasi yang cukup besar dan terhambat dan ya mungkin tertunda. Selanjutnya untuk apresiasi juga udah dilaksanakan dengan proker inovasi di Kresma, yaitu Lipres, nggak cuma untuk Iptek, tapi juga untuk Depor dan Seni. Dan juga Seni udah mempublish Artist of the Month. Selanjutnya untuk koridor sospol yang kita definisikan sebagai pembinaan untuk mahasiswa FC, sekaligus juga sebagai koridor yang menyikapi isu atas nama IKM FTUI, udah berjalan dengan baik juga, baik itu Kastrat yang membuat artikel, meneruskan kajian, mempublikasikan segala macam, dan Kema dengan FF-nya kepada maba, ataupun Sosling dengan pembubian perayaan Hari Bumi segala macam. Cuman paling besarnya evaluasinya adalah karena koridor sospol mayoritas dilaksanakan di triwulan 2, di triwulan 3, berarti emang perencanaan sekarang harus benar-benar sedetail itu, karena kita juga nggak tahu triwulan 3 bakal gimana teknisnya, apakah offline atau online. Next. Oke, makasih Afif. Dari evaluasi tadi, di situ kita membuat rencana strategis, pertama untuk BMFTUI 2021, triwulan 1. Jadi ini tepatnya di saat nanti ya, tahun depan. Nah, di sini ada 6 poin red strike yang sebenarnya ingin kami sarankan kepada BEM tahun depan, yaitu yang pertama, membekali calon PO sematang mungkin sebelum bidding, karena juga mungkin ada evaluasinya di saat bidding-bidding yang sudah kami jalani, masih ada beberapa capaian yang dirasa kurang matang. Dan mungkin rencana strategis itu bisa memberikan kerangka grand design yang sudah terstandarisasi, dan kualitasnya pun juga sudah, kualitasnya itu sudah diterima oleh BPH BMFTUI, dan juga SCSC lainnya gitu. Dan sebenarnya itu juga udah ada, yaitu ada formulir PDCA, Plan Do Check Act dari bidang OR, tapi emang harus diintegrasikan lebih aja ke dalam kerangka grand design-nya. Kemudian yang tadi juga yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu implementasi dashboard BMFTUI, itu harus dibudayakan lagi sih proses akuisisi datanya, dan juga itu sebenarnya sangat berguna untuk proses penentuan langkah strategi ataupun langkah taktis ke depannya. Kemudian yang ketiga itu melakukan pitching pada fase forming lembaga. Jadi sebenarnya ini yang cukup sulit sih teman-teman. Mungkin di tingkat 3 itu hype untuk berorganisasi mungkin lebih menurun gitu dibanding teman-teman mau jadi BPH IM atau organisasi lainnya. Dimana kecenderungannya itu kalau udah tingkat 3 kan orang-orang itu udah jauh lebih ke fase akademisnya, ke fase kampusnya. Nah, dari hal itu sebenarnya banyak waktu-waktu yang sebenarnya kalau misalnya emang orang-orang termotivasi untuk ikut BEM, banyak waktu-waktu di mana kalau emang mereka udah willing di awal, mereka bisa menjalani proses yang sedemikian matang untuk BMFTUI 2021-nya nanti. Tapi mungkin karena proses pencarian BP itu sebenarnya cukup lama untuk BPH BEM, jadi sebenarnya banyak waktu-waktu yang seharusnya bisa dipakai buat pitching, buat menggabungkan dari mimpi strategis sampai operasional kayak gimana, itu banyak yang terkuras. Gitu. Kemudian juga, karena sebenarnya kondisi organisasi zaman sekarang memang harus bergerak dengan sangat cepat, sangat dinamis. Jadi butuh proses komunikasi yang juga sangat dinamis juga, harus bisa menyesuaikan dengan betapa cepatnya sekarang dunia sedang berjalan gitu. Dan sebenarnya salah satu ranstra yang kami sarankan untuk mengurangi jumlah BPH BEM FTUI, yaitu di middle management-nya. Karena mungkin kalau teman-teman lihat trennya, jumlah BPH BEM itu juga sebenarnya setiap tahun tuh menambah. Dan sebenarnya kalau misal dilihat dari prinsip lean organization, itu juga jauh lebih baik sebenarnya. Tapi mungkin ada beberapa bidang yang nggak bisa diimplementasikan sepenuhnya, kayak misal contohnya bidang kemahasiswaan yang sebenarnya setiap BPH-nya itu ada job desk masing-masing. Gitu. Jadi memang harus ada pengkajian awal mengenai sebenarnya apa sih fungsi-fungsi BPH, dan itu yang akan dilakukan oleh bidang HR tahun ini. Kemudian yang kelima adalah merangkai mekanisme advokasi. Itu di sini pembelajaran BEM tahun 2020 terhadap COVID, kalau misalnya mekanisme riset advokasi ini tuh sangat penting dilakukan agar hal-hal yang emang diadvokasikan itu bukan berbasis pada 1-2 orang saja, tapi emang bisa berbasis dari data yang representatif. Kemudian yang keenam itu menyelenggarakan upgrading untuk BP BEM FTUI. Jadi sebenarnya di sini udah ada proses kurkat, tapi mungkin proses kurkat ini bisa diimprove lagi tentang bagaimana cara penanamannya, atau mungkin bisa dibikin momen-momen yang emang di situ terasa kalau misalnya BP itu sedang merasa di-upgrading gitu. Karena terkadang apakah BP itu mendapatkan proses pengembangan atau enggak, itu sangat penting juga fakta bahwa apakah ia sadar bahwa ia mengembang atau tidak. Gitu. Karena di saat ia tidak mengembang, mungkin
apabila ditanya orang lain, ya dia tidak akan menjawabnya, iya saya berkembang. Jadi proses kesadaran itu juga cukup penting. Nah, kemudian itu untuk BMFTI 2020 pada triwulan 2 dan 3 yang sekarang lagi dijalanin triwulan 2, yaitu ini sebenarnya sudah dilakukan, yaitu proses rekonseptualisasi program kerja dari offline menjadi online. Kemudian yaitu untuk yang tadi aku juga udah jelasin tentang renstra internalisasi, yaitu untuk liburan-liburan kayak gini, untuk masa PJJ kayak gini, harus meningkatkan intensitas pertemuan secara online. Dan juga harus memanfaatkan momen-momen untuk konseling gitu. Konseling itu sebenarnya untuk proses bertukar pendapat tadi. Jadi bagaimana caranya dari proses storming menjadi norming. Kemudian melakukan analisis timeline kepengurusan. Karena seperti yang diketahui, timeline yang kami sudah rencanakan di awal tahun itu menjadi buyar semua sebenarnya karena COVID. Jadi emang butuh penentuan timeline ulang, dan apabila bisa kita ngambil kesempatan-kesempatan dari eksternal, itu juga harus bisa kita sesuaikan dengan timeline yang sekarang kita punya gitu. Itu melakukan timeline analisis kayak kapan kosongnya, kapan hektiknya, dan seperti itu. Kemudian hal juga penting untuk rekonseptualisasi kaderisasi, di mana kaderisasi ini sedikit sulit untuk orang-orang yang mungkin bisa meneruskan BMFT 2020 ini, karena mungkin mereka tidak mendapatkan experience yang sebenarnya sama kayak yang didapatkan BPH BMFT 2020 pada tahun sebelumnya. Mungkin ya pengalaman memimpin rakor, atau misalnya pengalaman-pengalaman yang emang based on reality gitu. Jadi mungkin kehidupan organisasi sekarang sedikit berbeda dibanding kondisi-kondisi seperti biasanya gitu. Dan dari situ juga buat calon-calon menerus mungkin dapat pengalaman yang berbeda gitu, yang mungkin irrelevan kalau pada proses-proses seperti biasanya, dan itu harus disesuaikan lagi. Kemudian juga pengajian ulang struktur keuangan, karena di sini karena di sini hal-hal yang kita keluarkan itu juga berbeda, dan apa yang kita masuk juga, apa yang uangnya masuk juga, itu sumber-sumbernya juga bakal jadi berbeda gitu, karena kegiatan ekonomi juga pasti terpengaruhi gitu. Kemudian yang keenam adalah proses mengefisiensi proses akuisisi data pada riset advokasi dan mahasiswa. Sebenarnya itu sama kayak Renstra yang disarankan untuk BMFT 2021, tapi di sini masih sangat penting karena sebenarnya kejelasan COVID ini kita belum tahu sebenarnya bakal kayak gimana. Jadi apabila nanti membutuhkan sebuah keputusan, apabila misal dari dekan atau dari rektor membutuhkan sebuah keputusan dari mahasiswa, di situ dari BEM juga harus sudah sigap untuk membuat keputusan yang berbasis data. Kemudian harus meningkatkan eksistensi BEM FTUI di media sosial, karena disitulah satu-satunya media di mana BEM FTUI bisa hadir di kehidupan teman-teman di KM FTUI. Dan yang kedelapan adalah secara proaktif berhubungan dengan stakeholder-stakeholder. Karena pada saat yang sedang sulit ini, mungkin kolaborasi adalah satu kunci keluarnya dari kesulitan-kesulitan yang memang dihadapi. Nah, jadi mungkin sekian untuk penjelasan LPJ Triwulan 1 ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sejauh ini. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa datang hearing yang mungkin detailsnya bisa dilihat di Instagram BMFTUI, dan juga untuk detail-detail konten LPJ-nya juga ada tersedia di Instagram BMFTUI. Jadi silahkan dibaca, silahkan ditanyakan, dan kami tunggu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.